Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Sampai gitu. Iya, masa dibalen-balen. Iya, supaya mantap ya teman-teman. Diulang Bunda berapa kali tuh? 3 kali. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali sore hari ini Bunda Dani dan tentunya aku Bonbon. Iya, bisa menjumpai teman-teman semua yang ada di rumah. Pecinta Radio Suara Gersik. Masya Allah, masih di bulan Syawal. Iya, bulan itu ya Nda, yang ada peringatan Hari Raya Idul Fitrinya. Iya betul, hari rayanya umat Islam. Iya, itu waktunya kita bermaaf-maaf teman-teman. Iya, Masya Allah, di bulan yang penuh dengan keberkahan di bulan Syawal ini, Bunda secara pribadi ya aku Nda, iya sama Bonbon masalah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mari Hari Raya. Iya, nggak apa-apa walaupun terlambat ya teman-teman. Iya, tapi kita mau minta maaf ya nama teman-teman. Iya Bunda, mohon maaf lahir dan batin. Iya, aku juga. Iya, masalah kita berdua. Iya, tentunya kita itu ya manusia, banyak salahnya, banyak kurangnya juga kan. Iya, makanya itu kita harus minta maaf ya teman-teman. Iya, Masya Allah, mohon dimaafkan ya atas semua kesalahan. Iya, ikut sampai ngomongin Bunda salah. Iya, semua kesalahan Bunda. Iya, dan aku juga Bonbon. Iya, Masya Allah. Di bulan Syawal ini semoga kita terus bisa meningkatkan amal solih kita. Soalnya ya udah sudah sebulan kan kita itu puasa. Iya, ibadahnya penuh. Betul. Maka bulan Syawal ini teman-teman jangan sampai kendor. Kendor apanya? Kendor ibadahnya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Bunda berharap semua teman-teman yang ada di rumah. Iya, ayah Bunda. Iya, mama papa, balik bule, siapa lagi, nenek kakek, paman, semuanya yang ada di rumah pecinta Suara Gresik, semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia. Sehat iku mahal Nda. Iya betul, karena itu nikmat sehat, nikmat yang perlu kita syukuri. Iya, yang selanjutnya Bunda selalu tidak bosan-bosan mengajak teman-teman semua untuk senantiasa bersyukur sama Allah. Iya, alhamdulillahi wa'anda, sodako wa'anda, wa nasoro amda, wa salatu wassalamu ala mala nabiya ba'anda, wa ala alihi wa mantab yahuda amaba. Kita senantiasa bersyukur sama Allah, yang mana Allah selalu memberi kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Iya, seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa sehat itu mahal. Iya, terus teman-teman jangan lupa, iya, salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dengan senantiasa mengucapkan salawat. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Sore yang penuh berkah, di mana sore hari ini Bunda akan melanjutkan kisahnya. Iya, kisahnya beberapa waktu yang lalu Bunda sudah berkisah tentang seorang nabi. Seorang nabi yang nama aslinya adalah Khanuk. Iya, Bonbon masih ingat. Tentu aku itu ndak eling-eling terus. Iya, kenapa? Soalnya kalau nggak gitu ndak, aku nggak akan tahu cerita tentang nabi-nabi. Iya, betul sekali. Seorang nabi yang nama awalnya adalah Khanuk. Iya betul ya. Lahir di Babilonia, Irak. Betul, lahir di Babilonia, Irak. Masya Allah. Lahir dari seorang ayah yang bernama Yarid, maka kemudian nasabnya nabi ini adalah turun. Nabi ini akhirnya diberi nama sama gurunya, iya, Idris. Oh, Masya Allah. Betul yang kita maksudkan Bunda dan aku Bonbon. Itu maksudkan adalah kisah yang kemarin sudah Bunda sampaikan tentang Nabi Idris alaihissalam. Iya, nasabnya adalah Idris bin Yarid bin Muhail bin Koinan bin Anushi bin Syeds bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Idris itu teman-teman masih anak keturunannya Nabi Adam. Betul sekali. Makanya itu Nabi Idris itu bergurunya sama Nabi Syeds, Nabi Syeds alaihi salam. Nabi Syeds ini putranya Nabi Adam alaihissalam. Iya betul sekali. Nah,
Seperti yang Bunda ceritakan kemarin, sedikit mereview ya teman-teman supaya ingat bahwa di kisah Nabi Idris bagian pertama Bunda sudah menceritakan bagaimana Nabi Idris ini badannya kuat. Toeng-toeng. Kuat toeng-toeng gini ya. Nabi Idris itu kuat, Masya Allah, badannya sehat. Terus Nabi Idris juga gemar menuntut ilmu. Itu makanya teman-teman, namanya itu diganti sama Nabi Sid. Soalnya Nabi Idris itu, Khanuk itu rajin menuntut ilmu. Dan Khanuk ini senang sekali namanya diganti Nabi Idris. Diganti Idris. Iya. Jadilah kita mengenalnya Nabi Idris alaihissalam. Iya, Masya Allah. Nah, Nabi Idris ini teman-teman berguru kepada Nabi Sid yang usianya 1000 tahun. Wih, panjangnya udah. Lama ya, panjang 1000 tahun. Iya, kalau sekarang kan manusia paling panjang itu 100 tahun. Iya, rata-rata 60 tahun sudah meninggal. Iya, kalau Nabi Sid umurnya panjang 1000 tahun. Nah, Nabi Idris ini berguru sama Nabi Sid ini belajar tentang sohifah. Kemudian Nabi Idris ini yang cerdas itu selain badannya kuat, kemudian rajin menuntut ilmu, dia juga pandai. Nah iya, pandai sekali teman-teman Nabi Idris ini. Nabi Idris itu pandai ilmu bahasa, terus ilmu perhitungan, ilmu matematika, perhitungan itu matematika, kemudian ilmu alam, terus ilmu perbintangan atau falak. Iya, Masya Allah. Dan hebatnya lagi teman-teman, Nabi Idris itu menguasai 72 bahasa. Iya, kok tangannya ngono? 7 itu ya apa? 7 itu 5 tambah 2 gitu ya. 72 bahasa, hebat ya, Masya Allah. Paling Bunda lah bisa bahasa cuma 2. Iya, bahasa Jawa bahasa Indonesia. Kok guyu senda? Iya, guyunya itu teman-teman betapa miris ya. Sebenarnya tertawanya bukan tertawa senang, tapi tertawa sedih sebenarnya. Kok tertawa bisa sedih? Iya, tertawa kok bisa sedih lah, aneh. Iya, maksudnya itu miris gitu ya. Bunda hanya bisa 2 bahasa itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tapi Nabi Idris 72 bahasa loh teman-teman. Iya, Masya Allah, biasa ya Nabi Idris ini ya. Dan itu teman-teman bisa menjadikan semangat buat kita untuk terus belajar sebagaimana Nabi Idris alaihissalam. Sampai beliau bisa menguasai 7 itu 5 tambah 2, 72 bahasa. Nah, Nabi Idris ini juga adalah penemu alat tulis, bukan alat tulis seperti menciptakan abjad ya, penemu pertama abjad. Karena Nabi Idris inilah nabi yang pertama kali berhasil gitu ya memindahkan bahasa yang diucapkan di dalam bentuk tulisan. Maka kemudian ketika kita sekarang itu mengenal A, B, C, bisa membaca begitu ya, itu karena jasa Nabi Idris. Nabi Idris yang pertama-tama memindahkan bahasa yang diucapkan itu ke dalam bentuk tulisan. Makanya sekarang kita bisa membaca itu karena Nabi Idris ya udah. Betul sekali. Dan Nabi Idris ini Masya Allah, beliau itu selain pandai tadi itu dalam ilmu apa aja teman-teman? Ilmu alam, ilmu falak enggak? Iya, ilmu perbintangan ya. Maka kemudian Nabi Idris ini mengenalkan kepada para pengembara, kepada pelaut itu tentang ilmu perbintangan ini tadi, ilmu falak. Tujuannya adalah kalau misalnya pengembara atau pelaut yang ada di laut itu mengenal ilmu falak perbintangan ini, mereka tidak akan tersesat. Loh kok bisa? Iya, karena Nabi Idris ini teman-teman mengajarkan kepada orang lain itu tentang rasi. Masih ingat rasi? Rasi itu kumpulan bintang-bintang ya. Iya, dalam sebuah rasi itu biasanya ada satu bintang yang kelihatan lebih terang. Nah, Nabi Idris itu mengajarkan beberapa rasi. Salah satunya adalah rasi Orion. Iya, rasi Orion ini kemunculannya itu dijadikan tanda bagi petani itu untuk mulai menanam padi. Jadi sebagai tanda Yonda supaya petani itu tahu, itu waktunya nanam padi. Ya, betul sekali. Dan rasi bintang Orion ini teman-teman adanya di
barat, iya betul, adanya di arah barat. Maka kemudian sebagai penunjuk arah barat juga rasi Orion ini. Kemudian ada rasi bintang biduk. Rasi bintang biduk, iya. Bentuknya seperti kayu mandi, iya betul. Dan karena dia posisinya selalu berada di arah utara, maka kemudian rasi ini sebagai penunjuk arah utara, iya. Terus ada lagi rasi bintang pari, rasi bintang pari, iya. Bentuknya seperti layang-layang, kayak layang-layang, sebagai tanda arah selatan. Karena rasi bintang pari ini selalu berada di sebelah selatan, maka kemudian dia sebagai tanda kalau di sanalah arah selatan. Terus satu lagi itu rasi bintang Scorpio. Rasi bintang Scorpio ini berada di arah timur. Iya, pinter ya. Iya, soalnya barat sudah, utara sudah, selatan sudah, ya tinggal timur. Iya betul. Di arah timur selalu posisinya di sana, maka dia sebagai tanda arah timur. Iya, bentuknya seperti apa? Seperti kalajengking. Nah, jadi kalau misalnya seorang pengembara melihat rasi bintang Scorpio, oh berarti sana arah timur. Nah, dia bisa menentukan arah dia mau kemana, ke arah barat atau ke arah timur atau ke arah selatan gitu ya. Dengan melihat rasi-rasi ini. Begitu juga pelaut, supaya dia tidak tersesat di laut, maka harus memperhatikan di mana posisi bintang-bintang itu gitu ya. Kalau mau misalnya ke arah barat, pelautnya mau pergi ke arah barat teman-teman, berarti dia harus mencari rasi bintang Orion, iya betul. Kalau misalnya pengembara mau menuju arah selatan, ya cari rasi bintang pari, iya betul. Nah seperti itu, karena dulu belum ada kompas. Karena belum ada kompas, maka rasi bintang-bintang ini sangat membantu para pengembara maupun para pelaut itu supaya tidak tersesat. Nah, kemudian masih ada lagi, ada rasi bintang Taurus. Ya, rasi bintang Taurus ini sebagai awal musim semi. Dia sebagai tanda kemunculannya itu sebagai tanda awal musim semi. Jadi awal musim tanam. Kemudian satu lagi rasi bintang Virgo. Rasi bintang Virgo ini kemunculannya sebagai pertanda bahwa waktunya panen tiba. Nah, Masya Allah, ternyata bintang-bintang itu sangat membantu bagi para petani. Dan itu diajarkan oleh Nabi Idris kepada manusia-manusia yang waktu itu di zamannya Nabi Idris masih belum mengenal kompas, belum mengenal alat-alat gitu ya yang bisa membantu mereka. Maka rasi-rasi bintang inilah yang akhirnya dijadikan acuan, iya patokan gitu ya. Masya Allah hebatnya Nabi Idris seperti itu. Nah, kalau ilmu yang mempelajari tentang bintang-bintang ini, ada yang tahu disebut apa teman-teman? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya berupa doa. Berupa doa. Emang doa apa? Mendoakan yang bisa menjawab, menjadi anak hebat, iya. Anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, sukses, iya, Masya Allah. Bahagia dunia akhirat. Wah, ya siapa yang bisa menjawab? Tak jawab ke benda. Ilmu yang mempelajari tentang bintang-bintang disebut ilmu astronomi. Iya, ilmu astronomi. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang ahli di bidang ilmu astronomi bernama astronom. Iya, astronom. Dan Nabi Idris ini ahli astronom. Nah, masih ada lagi beberapa ilmu ya yang dipelajari yang Masya Allah Nabi Idris ini pandai banget teman-teman. Ada satu lagi ilmu yang Nabi Idris ini bisa membantu orang lain. Ilmu apa itu Nda? Ilmu apa ya kira-kira ya? Mesti Bunda itu hari kita kepo. Teman-teman yang di rumah kepo kah? Jelas lah Nda. Kalau gitu harus bersabar ya. Kita belajar bersabar. Karena mau ada yang lewat berikut ini. Ada yang lewat berikut ini. Silakan.
Masya Allah, Alhamdulillah masih bersama Bunda Dani dan kali ini tidak ada bonbon karena bonbonnya lagi tidur. Dan itu membuat Bunda, Masya Allah, bisa leluasa berkisah. Bukan bonbon itu menjadi penghalang ya, bukan. Tapi karena memang kalau membawa bonbon, tangannya Bunda tidak bisa bergerak dua-dua ya, karena memang bonbon harus dipangku sama Bunda. Nah teman-teman, bagaimana? Masih semangat melanjutkan kisah tentang Nabi Idris ini? Masya Allah banyak ibroh teman-teman, banyak ilmu yang kita dapat, kita belajar tentang Nabi Idris ini ya. Salah satunya adalah bahwa Nabi Idris membuat kita itu terpacu untuk semangat belajar. Bagaimana seorang Nabi membuat kita itu menjadikan seseorang yang ingin seperti mereka. Menjadikan kita bersemangat untuk paling tidak sedikit-sedikit lah mirip mereka gitu ya. Nabi Adam yang ahli dalam bijak. Nabi Adam itu sangat bijak ya, sangat kebapaan gitu ya, Masya Allah. Ketika diuji putra-putranya, Nabi Adam itu luar biasa ya. Nabi yang sangat bijak sekali, Nabi yang sangat dewasa sekali. Maksudnya Nabi Adam ini menjadikan kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bijak. Bijak itu kita itu bisa memilah-milah, tidak gampang marah teman-teman. Kalau misalnya ada teman yang menggoda kita itu bisa bersabar, kemudian bisa menguasai diri, menguasai emosi kita, menguasai diri kita. Itu namanya bijak ya. Dan Nabi Adam adalah salah satu idola kita tentang berusaha belajar menjadi seorang bijak. Kalau Nabi Idris, kepandaiannya, semangatnya dalam belajar itu yang menjadikan kita belajar banyak dari Nabi Idris, belajar semangat terus menuntut ilmu supaya kita menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Sebagaimana Nabi Idris. Suatu hari Nabi Idris itu melihat ada seseorang yang di sawah sedang mengerjakan bercocok tanam. Nabi Idris ini melihat kayaknya orang itu dalam bekerjanya di ladang agak direpotkan dengan bajunya. Bajunya yang terbuat dari kulit binatang, ketika dipakai itu sering terlihat seperti melorot-melorot, apa ya bahasanya, ini Bunda ini bahasanya campur-campur bahasa Jawa gitu ya, turun gitu bajunya karena dari kulit binatang teman-teman. Itu bajunya kayak nggak nyaman gitu, merosot terus gitu ya, turun terus gitu, sehingga sekali dia di sela-sela pekerjaannya itu membetulkan letak bajunya. Karena memang walaupun dulu di zaman Nabi Idris tetaplah ada adab, ada nilai-nilai. Kalau misalnya seseorang terlihat auratnya kan juga malu, menyimpang, melanggar adab, melanggar norma-norma yang saat itu juga sudah ada seperti itu. Karena memang di zaman Nabi Idris, seseorang itu berpakaian itu dari kulit hewan. Jadi mereka itu adalah pemburu juga. Selain bercocok tanam, mereka adalah seorang pemburu juga. Jadi mereka berburu di hutan, kemudian ketika mendapatkan binatang buruan, kemudian dikulitilah binatang itu, dagingnya dimakan dan kulitnya kemudian disamak, kemudian dijadikan baju. Nah baju ini kurang nyaman sepertinya ketika dipakai untuk bercocok tanam. Nabi Idris memperhatikan terus. Nabi Idris kemudian berpikir, kayaknya baju itu nggak nyaman deh buat orang itu untuk bekerja. Nabi Idris kemudian berpikir, mana ya kira-kira membuat pakaian yang sekiranya nyaman kalau dipakai untuk bekerja, untuk mencangkul, sehingga tidak merosot-merosot terus ya, tidak turun-turun terus bajunya, sehingga seseorang itu bisa fokus bekerja tanpa harus memikirkan, kelihatan auratku nanti kalau bajuku turun gitu ya. Akhirnya berpikir, kemudian Nabi Idris mencoba membentuk kulit binatang yang
biasa dipakai oleh orang-orang untuk sekedar dililitkan ke badannya, dibentuklah sedemikian rupa oleh Nabi Idris, kemudian digabung-gabung, kemudian jadilah baju. Baju yang nyaman dipakai, walaupun tidak sekompleks seperti baju kita sekarang, namun baju itu hampir mirip baju yang kita pakai sekarang karena nyaman dipakai. Bisa dipakai itu tidak merosot-merosot, tidak turun-turun. Sehingga apabila dipakai sembari bekerja itu nyaman. Yang memakai tidak khawatir auratnya terlihat gitu. Maka kemudian baju itu diberikanlah kepada orang yang bekerja di ladang. Wahai Tuan, maukah kau mencoba? Aku membuat baju seperti ini bentuknya, yang bisa kau pakai dengan nyaman ketika kau bekerja, sehingga kau tidak khawatir bajumu yang kau lilitkan itu akan turun. Tapi baju yang kau berikan itu bentuknya aneh ya, tidak seperti kulit hewan yang aku lilitkan di tubuhku ini ya. Betul Tuhan, karena itu memang bentuknya bentuk yang baru yang aku ciptakan. Cobalah, rasakan dulu. Kalau kau merasa nyaman, kau bisa memakainya untuk bekerja. Tapi kalau seandainya tidak, kau boleh memakai bajumu yang lama yang dari kulit itu yang kau lilitkan. Baiklah Tuan, akan aku coba ya. Kemudian teman-teman, orang itu akhirnya memakai baju buatan Nabi Idris dan dibakailah bekerja oleh orang itu. Dan dia merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang nyaman, yang ketika dia pakai itu dia tidak memikirkan lagi bahwa auratnya akan kelihatan. Tuan, tapi ternyata baju bikinanmu itu nyaman ya. Aku merasa tidak khawatir auratku akan kelihatan, sehingga ketika aku bekerja aku bisa fokus Tuan. Terima kasih ya Tuan, kau sudah baik hati membikinkan aku baju. Maka Masya Allah senangnya bukan main ini teman-teman. Orang yang dikasih baju tadi ternyata saking senangnya dia bekerja itu bisa fokus. Tidak memikirkan tentang khawatir auratnya kelihatan karena bajunya melorot gitu, turun, merosot gitu. Dia akhirnya menceritakan itu kepada teman-temannya. Hai, temanku sini. Kau pakai apa? Kenapa bajumu beda dari biasanya? Iya, aku tadi baru dikasih seseorang baju yang nyaman aku pakai. Tahu nggak kau? Ketika aku bercocok tanam, aku jadi tidak memikirkan lagi khawatir kalau auratku terbuka. Memang bajumu baru sih. Bentuknya juga baru kita lihat. Biasanya kan kita hanya melilitkan kulit hewan ya. Karena itu kau harus coba. Memang kau dapat dari siapa? Dari seorang. Dia biasanya dipanggil Idris. Cari deh orang itu supaya kamu bisa tahu bagaimana nyamannya baju yang aku pakai ini. Boleh. Oh, namanya Idris kan? Aku akan mencarinya. Maka kemudian orang ini juga mencari Nabi Idris. Dan orang ini meminta kepada Nabi Idris untuk diajari bagaimana membuat baju yang nyaman seperti yang diberikan kepada orang yang tadi bekerja di sawah. Dan dari satu orang, kedua orang, kemudian ketiga orang, ke orang keempat, ke orang kelima. Akhirnya banyak orang yang tahu bahwa ada seseorang yang bernama Idris yang bisa membuat baju yang nyaman dipakai dari kulit. Yang itu jauh lebih nyaman daripada ketika kain kulit dari binatang ini dililitkan saja. Maka kemudian berbondong-bondong orang mendatangi Nabi Idris. Hai Idris, aku minta kau ajari aku juga untuk membuat baju seperti yang kau ajarkan pada orang-orang, supaya aku juga bisa memakai baju yang nyaman aku pakai. Tidak hanya aku lilitkan saja itu kain atau kulit dari hewan yang aku buru tadi gitu. Nabi Idris tersenyum teman-teman, bahagia sekali bahwa ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kelebihan Nabi Idris selain, ayo sebutkan sama-sama lagi yuk. Pandai di ilmu alam, ilmu bahasa,
ilmu perhitungan atau matematika, kemudian ilmu perbintangan atau falak yang barusan kita pelajari. Nabi Idris pandai membuat baju sehingga bermanfaat untuk orang lain. Selain itu, Nabi Idris ini juga sangat membantu masyarakat kaumnya saat itu. Kira-kira apa? Teman-teman mau tahu? Masya Allah, Bunda akan kasih tahu. Tapi Bunda ingin tahu dulu, siapa yang di rumah rajin membantu ibu? Saya. Masya Allah. Siapa yang di rumah rajin membantu kakak? Saya. Siapa yang di rumah rajin salatnya? Saya. Masya Allah. Siapa yang di rumah rajin mengajinya? Saya. Masya Allah. Karena teman-teman sudah hebat. Anak yang rajin membantu orang tua, anak yang rajin membantu kakak, rajin sholatnya, rajin mengajinya, maka Bunda akan kasih tahu bahwa Nabi Idris ini selain pandai kemudian bermanfaat untuk umat, Nabi Idris juga sebagai pelindung masyarakat saat itu, sebagai penolong ketika masyarakatnya itu dizolimi oleh orang lain. Teman-teman tahu nggak, ketika Nabi Idris hidup itu masyarakat saat itu sudah mulai menyimpang, teman-teman. Menyimpang dari ajaran Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sidq alaihissalam. Kenapa? Masih ingat? Mereka adalah keturunan dari Bani Qabil, anak Nabi Adam yang durhaka, anak Nabi Adam yang sudah membunuh saudaranya sendiri Habil. Qabil ini teman-teman beserta keturunannya sudah mengikuti syaitan. Mereka bukan lagi menyembah Allah, tapi menyembah api. Karena mereka menyembah api, mereka larut dalam godaan syaitan. Mereka pun berperilaku jahat, teman-teman. Akhlaknya buruk, teman-teman. Selalu menindas orang yang lemah. Mereka menjadi perampok. Mereka menjadi preman. Mereka menakut-nakuti orang miskin. Mereka meminta harta orang-orang miskin itu dengan paksa, dengan kekerasan. Serahkan hartamu padaku, kalau tidak akan aku bunuh keluargamu. Ayo, mana? Bawa sini semua hartamu. Kalau tidak, kau akan aku bunuh. Jangan Tuhan, jangan. Ambil harta kami Tuhan, tapi izinkanlah Tuhan kami untuk tetap hidup. Wah, boleh. Kamu akan aku biarkan hidup asal hartamu kau berikan pada kami. Ya Tuhan, silakan ambil harta kami Tuhan. Mereka selalu begitu, teman-teman. Itu sifat yang jelek ya teman-teman, tidak boleh ditiru. Mereka itu mengambil dengan paksa harta-harta orang miskin yang mereka takut kalau hartanya tidak diberikan, mereka akan dibunuh. Tidak hanya pada satu keluarga, pada keluarga yang lain juga begitu. Tuhan, jangan kau ambil nyawa kami Tuhan, ambillah harta kami Tuhan, tapi selamatkan kami, biarkan kami hidup Tuhan. Yang lain juga begitu, hartanya diambil. Aduh Tuhan, biarkan kakek hidup, kakek masih ingin hidup. Kalau Tuhan mau mengambil harta kakek, silakan Tuhan, ambil saja. Mereka semua tertindas, terdolimi oleh sebagian orang-orang yang mereka itu diberi Allah kelebihan badan yang kuat, diberi kelebihan oleh Allah itu badan yang memang mempunyai tenaga yang lebih dari orang lain. Tapi kelebihan itu mereka pergunakan untuk berbuat maksiat. Nabi Idris tidak tega melihat kaum yang saat itu didolimi oleh orang-orang itu. Nabi Idris kemudian menawarkan kepada kaumnya untuk melawan. Wahai kaumku, sudah waktunya kita melawan orang-orang yang jahat itu. Tapi Idris, mereka sangat kuat sekali. Kita akan bisa melawan mereka, kek. Walaupun mereka kuat, kita punya Allah.
Allah akan menolong kita. Tapi Idris, aku juga takut. Mereka itu jahat, mereka itu kejam Idris. Tidak mengapa Bapak, kita punya Allah, kita harus bersatu. Nanti kalau mereka datang, izinkan aku akan menghadang mereka. Aku akan melindungi kalian semua. Tapi Idris, kau harus berhati-hati, mereka itu kuat. Terima kasih Bapak, kau sudah memperingatkan aku. Tapi aku punya Allah, kita semua punya Allah. Aku akan memohon perlindungan pada Allah, pertolongan pada Allah. Agar aku bisa mengalahkan mereka. Dan benar teman-teman, kelompok mereka yang berbadan kuat, yang biasa mereka itu merampas harta-harta orang miskin itu, mereka datang kembali. Untuk mengambil harta-harta orang-orang miskin yang mereka tindas itu. Tapi saat itu ada Nabi Idris yang menghalangi. Sebentar Tuhan, jangan kalian terburu-buru mengambil harta mereka. Hei, siapa kau? Mengapa kau berani menghadang kami? Apakah kau tidak takut? Kami berbadan kuat, kami bisa membunuhmu. Maafkan aku Tuhan, tapi ini tidak baik Tuhan. Aku memperingatkanmu bahwa apa yang kau lakukan ini adalah perbuatan yang dolim, perbuatan yang tidak Allah sukai. Hei, kau jangan menceramai kami. Sudah, minggir kami. Akan ambil harta-harta itu. Minggir, minggir. Kami tidak ingin mendengarkan ceramahmu. Kami hanya ingin harta-harta mereka. Tidak bisa Tuhan. Ada aku yang sekarang melindungi mereka. Oh, kau berani melawan kami? Kau berani? Oke, kalau begitu, ayo hadapi kami. Masya Allah teman-teman. Akhirnya benar-benar terjadi. Mereka menyerang Nabi Idris. Tapi dengan pertolongan Allah, Nabi Idris yang memang sejak kecil tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang sehat, tidak gentar sedikit pun untuk melawan perampok-perampok yang kejam itu. Walaupun mereka berbadan besar dan kuat juga. Dan dengan pertolongan Allah, perampok-perampok itu semua dihabisi. Kalah ketika melawan Nabi Idris alaihissalam. Woi, ayo kita kembali. Pergi, jangan hadapi orang itu. Ternyata orang itu begitu kuat. Ayo kita pergi sebelum orang itu menghabisi kita. Iya, ayo kita pergi, lari, jangan hadapi orang itu. Ternyata orang itu kuat sekali. Mereka lari terbirit-birit karena takut. Ternyata mereka tidak bisa melawan Nabi Idris alaihissalam yang begitu kuat. Dengan pertolongan Allah, Nabi Idris bisa mengalahkan perampok-perampok itu semua. Maka kemudian kaumnya Nabi Idris bersuka cita, mereka bahagia, mereka berterima kasih kepada Nabi Idris. Oh Idris, terima kasih Allah, kakak senang sekali. Idris kau hebat, kau bisa mengalahkan perampok-perampok itu. Iya Idris, aku juga berterima kasih. Sekarang kita bisa terbebas dari perampok-perampok itu. Idris hebat ya. Dia bisa mengalahkan perampok-perampok yang kejam itu. Kita sekarang terbebas. Harta kita aman. Maka teman-teman, akhirnya Nabi Idris mendapatkan satu sebutan yang karena jasanya itu bisa melawan perampok-perampok yang kejam itu. Bisa mengalahkan perampok-perampok yang sudah mendolimi masyarakat kaumnya saat itu. Maka Nabi Idris kemudian mendapat sebutan Asadul Usud. Ya, Masya Allah. Sebentar, Bunda lihat dulu daripada Bunda salah ya. Ya, Asadul Usud artinya singa dari segala singa. Betul. Singa dari segala singa. Kenapa? Karena Nabi Idris bagaikan seekor singa yang menerkam mangsanya. Tidak takut sama sekali. Dan Nabi Idris berhasil mengalahkan perampok-perampok itu semua. Apa teman-teman tadi? Sebutan Nabi Idris? Asadul Usud. Iya. Asadul Usud. Asadul Usud, singa dari segala singa.
nanti diingat-ingat ya. Bunda juga daripada nanti salah, Bunda harus melihat referensinya teman-teman. Nah, kisah Nabi Idris ini Bunda ambil dari buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama jilid 1 dengan judul generasi pertama umat Islam. Kisahnya ada kisah Nabi Adam yang sudah Bunda ceritakan beberapa waktu lalu dan Nabi Idris alaihissalam. Nanti teman-teman boleh kalau misalnya ingin memiliki buku seperti ini boleh dicari. Ada banyak ya, nanti buku ini bisa didapatkan dari apa ya istilahnya itu orang-orang yang memang menjual buku ini. Jadi buku ini tidak dijual bebas ya teman-teman. Dijual bebas sebenarnya, tapi maksudnya itu tidak dijual terpisah, tapi satu paket ya teman-teman. Nanti boleh dicari info kalau memang menginginkan buku yang ada kisahnya tentang Nabi Idris. Nah, di dalamnya tadi ada sebutan untuk Nabi Idris karena kehebatan Nabi Idris, kekuatan Nabi Idris bisa melawan orang-orang jahat. Itu kekuatan badan Nabi Idris bagaikan singa dari segala singa. Dalam sebutannya dalam bahasa Arab Asadul Usud. Apa teman-teman? Asadul Usud. Nah, hari ini Bunda cukupkan dulu kisahnya tentang Nabi Idris ya. Nah, tapi sebelum Bunda akhiri, Bunda mau panggil Bonbon dulu ya teman-teman. Selagi Bunda mau memanggil Bonbon, karena Bonbon tadi ditaruh, Bunda kayaknya tidur deh. Bunda mau bangunin dulu teman-teman, silahkan melihat yang mau lewat ini dulu, silahkan. Masya Allah, alhamdulillah sekarang Bonbon sudah sama Bunda. Iya, aku tadi sendiri di sana. Ngapain di sana? Aku tak kita dengerin Bunda. Terus aku kan duduk-duduk sendiri. Iya. Terus aku ketiduran. Makanya tadi Bunda izin sama teman-teman untuk bangunkan Bonbon. Iya, untung aku dibangunkan Bonbon. Dibangun Bonbon. Dibangunkan Bunda. Iya, kayaknya Bonbon masih ngantuk deh. Iya, sampai aku salah ngomongin. Dibangunkan Bunda. Kalau enggak dah, kenapa? Aku lah ketinggalan di sini dah. Gak ada temannya dah. Ditinggal Bunda pulang aku kok. Iya. Masya Allah, alhamdulillah Bunda sudah selesai berkisah tentang Nabi Idris. Sudah selesai nah kisahnya? Belum. Loh kok belum? Iya. Jadi kisahnya Nabi Idris ini insya Allah nanti kita lanjutkan teman-teman di pekan mendatang ya insya Allah. Hari ini kita cerita. Hari ini kita. Loh sopo? Bunda saya lali. Iya Bunda. Iya Bunda cerita tentang Nabi Idris kan? Iya tentang Nabi Idris. Menyambung kisah yang lalu kan? Iya betul. Kok belum selesai? Belum. Ceritanya masih panjang. Tadi Bunda menambahi bahwa Nabi Idris itu selain pandai dalam ilmu bahasa, ilmu matematika, iya, ilmu perbintangan falak, iya, ilmu alam, Nabi Idris juga pandai membuat baju. Loh penjahit, desainer juga lah. Wah hebat ya Nabi Idris, iya. Terus Nabi Idris itu juga bisa melawan perampok-perampok yang kejam. Loh kuat lah Anda, iya kuat badannya. Berani Onda Nabi Idris itu, iya. Masya Allah luar biasa ya Nabi Idris. Terus besok ceritanya tentang apa? Masih rahasia. Kasih sedikit clue dah. Cluenya? Iya cluenya apa? Teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Di episode mendatang insya Allah cerita tentang Nabi Idris Bunda akan bercerita. Nabi Idris kedatangan iblis. Kok guyu? Lah kagetnya itu lucu. Lagi-lagi kaget. Nabi Idris kedatangan iblis. Kedatangan iblis? Gak takut? Enggak lah. Terus juga kedatangan malaikat. Ya Allah, kalau ini aku seneng dah kedatangan malaikat. Iya. Pengen tahu ceritanya seperti apa? Jangan sampai ketinggalan ya. Pantengin terus Radio Suara Gresik supaya teman-teman komplit. Kok komplit?
Iya kan, dengar cerita Nabi Idrisnya komplit lengkap. Jangan sampai ketinggalan ya, pantengin terus Radio Suara Gersik. Nah, kali ini di penghujung acara kisah para Anbiya ini, kisah tentang nabi-nabi ini, Bunda ingin titip pesan sama teman-teman. Pesannya apa dah? Pesannya teman-teman, karena kita sudah belajar bersama-sama tentang kisah Nabi Idris, maka Bunda pesan sama teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus rajin beribadah. Iya, seperti Nabi Idris ya Naina. Nabi Idris rajin beribadah. Nabi Idris itu belajar sohifah. Maka teman-teman juga harus rajin mengaji. Iya, soalnya sohifah itu seperti Al-Quran ya, wahyu Allah. Iya betul. Kalau zamannya Nabi Idris namanya sohifah, kalau sekarang kan umat Rasulullah sudah mendapatkan, Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan wahyu dari Allah dan kemudian sudah dibukukan, dimushafkan menjadi Al-Quran yang sekarang ini teman-teman. Jadi bukan berupa lembaran-lembaran seperti zamannya Nabi Idris. Maka teman-teman yang kedua Bunda pesan harus rajin mengaji. Kemudian yang ketiga Bunda berpesan pada teman-teman harus rajin belajar. Iya, seperti Nabi Idris rajin belajar. Rajin belajar ya. Sampai yang pertama kali Bunda kisahkan dulu kan, sudah waktu belajarnya habis, Nabi Idris nggak mau selesai. Iya, soalnya saking senengnya udah tertarik belajar terus. Iya, rajin belajar. Kemudian berapa tadi? 3, rajin beribadah, rajin mengaji, rajin belajar. Yang keempat Bunda pesan pada teman-teman jaga kesehatan. Kok bisa? Iya, Nabi Idris itu badannya kuat teman-teman. Nabi Idris itu bisa melawan perampok-perampok itu karena Nabi Idris sehat, badannya kuat. Iya, kalau nggak kuat ya kalah dong. Kalau nggak kuat sakit dong. Maka teman-teman harus menjaga kesehatan ya. Rajin berolahraga, kemudian jaga makanan supaya badannya sehat kuat seperti Nabi Idris alaihissalam. Iya. Berapa tadi? Bunda pesan sama teman-teman 4 ya teman-teman. Semoga apa yang Bunda sampaikan membawa ibrah, terutama buat diri Bunda sendiri. Buat aku juga ada, iya buat teman-teman semua sendiri, buat teman-teman semua. Semoga apa yang Bunda sampaikan bermanfaat, terutama buat diri Bunda sendiri. Aku juga, teman-teman juga. Dan di akhir penghujung kita bertemu, Bunda mohon dimaafkan atas segala salah, kekurangan dan khilafan yang Bunda perbuat dari mulai awal kita bertemu sampai akhir bertemu. Baik yang Bunda tampakkan maupun yang Bunda sembunyikan. Baik yang Bunda sengaja maupun yang tidak disengaja. Iya, Bunda juga senantiasa mohon ampunan kepada Allah atas semua kesalahan, kekhilafan dan kekurangan yang telah Bunda lakukan. Dengan senantiasa mohon ampunan Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari hawa nafsu Bunda sendiri, mau dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Ilaliko.